Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu, saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai hukum gunnah pada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid atau gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah itu dengung. Musyaddadah artinya bertasydid. Secara istilah, gunnah itu artinya suara jelas yang keluar dari khayshum atau pangkal hidung dengan menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Kemudian timbul pertanyaan, di mana letak pangkal hidung atau khayshum itu? Ini kami tampilkan gambar makhraj khayshum atau pangkal hidung, atau ketika kita mengucapkan huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Dan huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, ketika kita menggunakannya, maka wajib keluar dari pangkal hidung. Jadi kalau kita membaca gunnah pada nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid tidak keluar dari rongga hidung, maka itu kami pastikan cara membacanya salah atau kurang benar. Kemudian makhraj huruf mim dan nun itu ada dua. Jadi masing-masing itu ada dua. Nun makhrajnya ada dua, mim makhrajnya ada dua. Dan dua-duanya menempati rongga hidung atau khayshum. Yang pertama adalah makhraj huruf mim. Yang pertama adalah menempelkan dua bibir. Dan yang kedua adalah rongga hidung. Kemudian makhraj huruf nun, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit. Dan yang kedua, rongga hidung atau khayshum. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah hanya huruf mim dan nun saja yang suaranya masuk ke rongga hidung. Jadi, seluruh huruf hijaiyah itu suaranya tidak ada yang masuk ke rongga hidung, kecuali huruf mim sama huruf nun. Jadi, kalau kita lafadzkan semua huruf hijaiyah, maka hanya mim dan nun saja yang suaranya masuk ke rongga hidung. Kemudian bagaimana cara membaca nun bertasydid dan mim bertasydid? Yang pertama adalah hentakkan mim atau nun yang bertasydid. Jadi kita hentakkan. Inna mimma. Kemudian yang kedua, dengungkan secara nyata. Jadi harus didengungkan ya. Dan perlu diingat, ketika kita mendengungkan, maka harus ada suara yang masuk ke rongga hidung. Kemudian yang ketiga, menahan dengungan dua harokat. Ini bisa dihitung dengan jari atau bisa dihitung dengan ketukan. Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, yaitu pada waktu menggunakan huruf mim yang bertasydid, kedua bibir haruslah dalam keadaan tertutup, karena makhraj mim hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan tertutup. Sebaliknya, ketika menggunakan huruf nun yang bertasydid, kedua bibir tidak boleh tertutup, karena makhraj nun hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan terbuka, dan pada saat bersamaan ujung lidah menekan lahmatul asnan atau daging tempat tumbuhnya gigi atas. Jadi intinya, ketika kita menggunakan huruf mim atau ketika kita membaca gunnah pada mim yang bertasydid, maka bibir harus dalam keadaan tertutup. Sebaliknya, ketika kita menggunakan
huruf nun yang bertasdid, maka kedua bibir tidak boleh tertutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung mempraktekkan dengan contoh. Yang pertama adalah mim bertasdid. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Perlu diingat, ketika kita membaca mim yang bertasdid, mulut kita harus dalam keadaan tertutup. Kita tekan mim tasdidnya dan kita tahan 2 harokat. Kemudian nun yang bertasdid. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Perlu diingat, ketika kita mengucapkan nun yang bertasdid, bibir harus dalam keadaan terbuka. Kemudian kita tekan nunnya dan kita tahan 2 harokat. Demikianlah tadi pembahasan kami mengenai hukum gunnah mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.